Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan gambar segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat berikut ini. Jika sisi BC diletakkan segitiga siku-siku yang identik atau kongruen dengan segitiga ABC, yaitu segitiga DBC, maka akan diperoleh segitiga sama sisi ADC. Karena merupakan segitiga sama sisi, maka besar tiap sudutnya adalah 60 derajat. Atau bisa dikatakan bahwa sudut BAC besarnya sama dengan sudut BDC sama dengan sudut ACD, yaitu sebesar 60 derajat. Kemudian, karena merupakan segitiga sama sisi, maka masing-masing sisinya panjangnya sama, atau bisa dikatakan bahwa panjang AC sama dengan panjang AD dan sama dengan panjang CD. Karena segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DBC, sehingga panjang AB sama dengan panjang BD. Berikut ini diberikan tabel tentang panjang sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikannya. Jika panjang sisi siku-siku terpendek atau sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 1, berapakah panjang hipotenusa dan berapakah panjang sisi siku-siku yang lain? Untuk menyelesaikannya, ikuti kegiatan berikut ini. Diketahui segitiga ABC memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan panjang sisi siku-siku terpendek atau sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat, yaitu sisi AB, adalah 1. Kemudian, jika sisi BC kita letakkan segitiga yang identik atau kongruen dengan segitiga ABC, yaitu segitiga DBC, maka panjang AB sama dengan panjang BD, yaitu 1. Sehingga panjang AD adalah 2. Karena segitiga ACD merupakan segitiga sama sisi, maka panjang AD sama dengan panjang AC sama dengan panjang CD, yaitu 2. Maka diperoleh panjang hipotenusa atau sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat adalah 2. Kemudian, panjang sisi siku-siku yang lain atau sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat, yaitu panjang BC, kita dapat mencarinya dengan cara sebagai berikut. Kita ingat bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Atau dapat ditulis AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Untuk mencari panjang BC, maka kita hilangkan AB kuadrat, yaitu dengan cara dikurang dengan AB kuadrat, sehingga habis. Karena ruas kanan dikurang dengan AB kuadrat, maka ruas kiri juga kita kurang dengan AB kuadrat. Sehingga diperoleh AC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Selanjutnya kita gunakan sifat komutatif, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Karena panjang AC adalah 2 dan panjang AB adalah 1, maka bisa kita tulis BC kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Karena 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4, dan 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, maka dapat kita tulis BC kuadrat sama dengan 4 dikurang 1. Dan 4 dikurang 1 adalah 3, sehingga BC kuadrat sama dengan 3. BC sama dengan akar pangkat 2 dari 3. Sehingga panjang BC atau sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat adalah akar pangkat 2 dari 3.
maka dapat kita tulis di sini. Jika panjang sisi siku-siku terpendek atau sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 1, maka panjang hipotenusa atau sisi yang menghadap sudut 90 derajat adalah 2. Dan panjang sisi siku-siku yang lain atau sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah akar pangkat 2 dari 3. Selanjutnya, jika panjang sisi siku-siku terpendek atau sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 2, berapakah panjang hipotenusa dan berapakah panjang sisi siku-siku yang lain atau sisi yang menghadap sudut 60 derajat? Untuk mengetahuinya, perhatikan kegiatan berikut ini. Diketahui segitiga ABC memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan panjang sisi siku-siku terpendek atau sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 2. Jika BC diletakkan segitiga siku-siku yang identik atau kongruen dengan segitiga ABC, yaitu segitiga DBC, maka panjang AB sama dengan panjang BD, yaitu 2. Sehingga panjang AD adalah 4. Karena segitiga ACD merupakan segitiga sama sisi, maka panjang AD sama dengan panjang AC sama dengan panjang CD, yaitu 4. Sehingga panjang hipotenusa atau sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat adalah 4. Selanjutnya, berapakah panjang BC atau panjang sisi siku-siku yang lain? Untuk menyelesaikannya, kita gunakan teorema Pitagoras. Kita tahu bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Untuk mencari panjang BC, maka kita hilangkan AB kuadrat dengan cara dikurang dengan AB kuadrat sehingga habis, dan ruas kiri juga kita kurangkan dengan AB kuadrat. Sehingga diperoleh AC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Selanjutnya kita gunakan hukum komutatif, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Karena AC sama dengan 4 dan AB sama dengan 2, sehingga kita tuliskan BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 4 kuadrat artinya 4 dikali 4, hasilnya adalah 16, dikurang dengan 2 kuadrat, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka dapat kita tulis BC kuadrat sama dengan 16 dikurang 4. 16 dikurang 4 sama dengan 12, maka BC kuadrat sama dengan 12. Maka BC adalah akar pangkat 2 dari 12. Atau bisa kita rubah menjadi akar pangkat 2 dari 4 dikali 3. Kemudian kita pecah lagi menjadi akar pangkat 2 dari 4 dikali akar pangkat 2 dari 3. Karena akar pangkat 2 dari 4 adalah 2, maka bisa kita tulis BC sama dengan 2 dikali akar pangkat 2 dari 3. Sehingga panjang BC adalah 2 akar 3. Sehingga jika panjang sisi siku-siku terpendek atau sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 2, maka panjang hipotenusa atau sisi yang menghadap sudut 90 derajat adalah 4. Dan panjang sisi siku-siku yang lain atau sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 2 akar pangkat 2 dari 3. Dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi, maka kita dapat menyimpulkan jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 1, maka panjang hipotenusa adalah 2. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 2, maka panjang hipotenusa adalah 4. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 3, maka panjang hipotenusa adalah 6.
Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 4, maka panjang hipotenusa adalah 8. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 5, maka panjang hipotenusa adalah 10. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 6, maka panjang hipotenusa adalah 12. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 7, maka panjang hipotenusa adalah 14. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 8, maka panjang sisi hipotenusa adalah 16. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 9, maka panjang hipotenusa adalah 18. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 10, maka panjang hipotenusa adalah 20. Dan seterusnya, jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah X, maka panjang sisi hipotenusa adalah 2X. Selanjutnya, jika sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 1, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 1/3. Jika panjang sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 2, maka sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 2/3. Perhatikan polanya, jika 1 maka 1/3. Jika 2 maka 2/3. Sehingga jika 3, maka sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 3/3. Jika sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 4, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 4/2 dari 3. Jika panjang sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 5, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 5/2 dari 3. Jika panjang sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 6, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 6/2 dari 3. Jika panjang sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 7, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 7/2 dari 3. Jika sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 8, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 8/2 dari 3. Jika panjang sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 9, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 9/2 dari 3. Jika panjang sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 10, maka panjang sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah 10/2 dari 3. Dan seterusnya, sehingga jika panjang sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah X, maka sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah X/2 dari 3. Perhatikan lagi bahwa jika 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2, dan 2/3 dibagi 2 adalah 1/3. Maka perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1/3. Kemudian perhatikan, jika 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, kemudian 6 dibagi 3 adalah 2, dan 3/3 dibagi 3 adalah 1/3. Sehingga perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1/3. Dan seterusnya. Selanjutnya, jika X dibagi X hasilnya adalah 1, 2X dibagi X adalah 2, dan X/3 dibagi X hasilnya adalah 1/3, maka perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1/3. Maka dapat disimpulkan bahwa sisi yang menghadap sudut 30 derajat berbanding 90 derajat berbanding 60 derajat, yaitu 1 berbanding 2 berbanding akar pangkat 2 dari 3. Atau dapat kita tulis, sisi yang menghadap sudut 30 derajat berbanding 90 derajat berbanding 60 derajat, yaitu 1 berbanding 2 berbanding akar pangkat 2 dari 3. Atau dapat kita tulis, sisi yang menghadap sudut 30 derajat adalah 1, sisi yang menghadap sudut 90 derajat adalah 2, dan sisi yang menghadap sudut 60 derajat adalah
akar pangkat 2 dari 3. Contoh 6.11. Gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan panjang QR sama dengan 8 cm dan sudut Q sama dengan 60 derajat. Berapakah panjang PQ dan berapakah panjang PR? Kita ingat kembali bahwa jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Sehingga sudut R adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 30 derajat. Untuk menyelesaikannya dengan cara satu, kita ingat bahwa perbandingan sisi yang menghadap sudut 30 derajat berbanding 90 derajat berbanding 60 derajat adalah 1 berbanding 2 berbanding 1 akar 3. Kemudian, diketahui di soal bahwa panjang QR yaitu 8 cm. QR di sini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Maka dapat kita tulis di sini. Perhatikan lagi, jika 2 maka 1, sehingga jika 8 maka 4 cm. Kemudian, jika 1 maka 1 akar 3, selanjutnya jika 4 cm maka 4 akar pangkat 2 dari 3 cm. Sehingga sisi yang menghadap sudut 30 derajat atau panjang PQ yaitu 4 cm. Dan sisi yang menghadap sudut 60 derajat yaitu PR, panjangnya adalah 4 akar pangkat 2 dari 3 cm. Sehingga panjang PQ adalah 4 cm dan panjang PR adalah 4 akar pangkat 2 dari 3 cm. Penyelesaian cara 2. Kita ingat bahwa perbandingan sisi yang menghadap sudut 30 derajat berbanding 90 derajat berbanding 60 derajat adalah 1 berbanding 2 berbanding akar pangkat 2 dari 3. Maka, sisi yang menghadap sudut 30 derajat atau PQ berbanding sisi yang menghadap sudut 90 derajat yaitu QR berbanding sisi yang menghadap sudut 60 derajat yaitu PR, perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding akar pangkat 2 dari 3. Maka, panjang PQ berbanding 1 sama dengan panjang QR berbanding 2. Karena panjang QR sama dengan 8, maka dapat kita tulis PQ per 1 sama dengan 8 per 2. Kemudian kita kalikan silang. Panjang PQ dikali 2 sama dengan 8 dikali 1. Untuk mencari panjang PQ, maka 2 kita hilangkan dengan cara dibagi 2 pada ruas kiri, dan ruas kanan juga kita bagi dengan 2. Selanjutnya, 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Kemudian, 8 dibagi 2, dapat 4. Dan 2 dibagi 2, dapat 1. Sehingga, panjang PQ dikali 1 adalah PQ, kemudian dibagi 1 hasilnya adalah PQ. Sama dengan 4 dikali 1, 4. Dibagi 1 hasilnya adalah 4. Sehingga panjang PQ adalah 4 cm. Selanjutnya, bagaimanakah cara mencari panjang PR? Kita bisa menuliskan perbandingannya yaitu PR berbanding akar pangkat 2 dari 3 sama dengan QR berbanding 2. PR berbanding akar pangkat 2 dari 3 sama dengan QR berbanding 2. Karena panjang QR adalah 8 cm, maka kita tulis
PR berbanding akar pangkat 2 dari 3 sama dengan 8 berbanding 2. Kemudian kita kalikan silang. Panjang PR dikali 2 sama dengan 8 dikali akar pangkat 2 dari 3. Untuk mencari panjang PR, maka 2 kita hilangkan dengan cara kita bagi dengan 2 pada ruas kiri dan ruas kanan juga kita bagi dengan 2. Sehingga 2 dibagi 2, 1, dan 2 dibagi 2, 1. Selanjutnya 8 dibagi 2, 4, dan 2 dibagi 2, 1. Sehingga PR dikali 1 adalah PR dibagi 1, PR. Sama dengan 4 dikali akar 3, 4 akar 3 dibagi 1, 4 akar 3. Sehingga panjang PR adalah 4 akar pangkat 2 dari 3 cm. Contoh 6.12. Setelah kalian mempelajari dua segitiga siku-siku khusus, selesaikan masalah berikut. Perhatikan gambar di samping, tentukan panjang AC. Ruas AC merupakan bagian dari segitiga ABC, yang merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Untuk mencari panjang AC, maka kita harus mencari terlebih dahulu panjang AB atau panjang BC. Perhatikan bahwa ruas garis AB merupakan bagian dari segitiga ABD, di mana sudut ADB sebesar 30 derajat. Sudut ABD 90 derajat, maka sudut BAD yaitu 60 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat berbanding 90 derajat berbanding 60 derajat, yaitu 1 berbanding 2 berbanding akar pangkat 2 dari 3, dan sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat, yaitu sisi AD, adalah 24 akar 2, maka panjang AB atau sisi yang berhadapan dengan sudut 30 adalah, coba perhatikan, jika 2 maka 1, jika 24 akar 2 maka 12 akar pangkat 2 dari 2. Sehingga sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat, yaitu sisi AB, panjangnya adalah 12 akar pangkat 2 dari 2. Selanjutnya perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki, di mana besar sudut ACB adalah 45 derajat, sudut ABC adalah 90 derajat, dan sudut BAC 45 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena sisi yang berhadapan dengan sudut 45 derajat berbanding dengan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat adalah 1 berbanding akar pangkat 2 dari 2, dan sisi yang berhadapan dengan sudut 45 derajat yaitu panjang AB adalah 12 akar 2, maka
Berapakah panjang sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat, yaitu panjang AC? Coba perhatikan. Jika 1, maka 1 akar 2. Jika 12 akar 2, maka 12 akar 2 akar 2. Kemudian, akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4, sehingga dapat ditulis 12 dikali akar pangkat 2 dari 4. Karena akar pangkat 2 dari 4 adalah 2, maka dapat kita tulis 12 dikali 2. 12 dikali 2 adalah 24. Sehingga panjang AC adalah 24. Nah, sekarang giliran kalian ya. Tentukan nilai A dan B dari soal berikut. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.